Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengatasi serangan hama dengan benar agar sayurnya atau sawinya tidak hancur dimakan ulat ataupun makan serangga lainnya. Ikuti terus channel ini ya, teman-teman. Simak videonya sampai habis. Nah, dan yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video yang lainnya ya, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. karena ini berdasarkan permintaan teman, dan agar videonya juga tersambung, kita akan mulai dari awal sampai akhir ya. Nah, mungkin ini video kali ini saya akan mengajarkan cara mengatasi serangan hama dengan benar. Gimana sih cara mengatasi serangan hama dengan benar itu? Apakah racunnya halus? Sebenarnya racun itu sama aja. Kita lihat sawi kita yang memakannya atau menyerangnya itu jenisnya seperti apa. Kalau misalkan ulat, kalau misalkan siput biasa itu, kalau misalkan kutu ya sejenis kutu loncat itu ya teman-teman bisa ngerti lah itu ya, kita lihat itulah. Nah, kita carikan obat yang seperti itu sudah pasti ada di toko-toko obat ya. Kadang-kadang gambarnya itu sini saya tidak akan memberitahu teman-teman kalau merek racunnya itu ya, itu sudah pasti beda. Nanti teman-teman bisa bingung nyarinya kalau saya sebut ya, karena mereknya itu beda lah sama di sana. Tapi insya Allah itu pasti sama manfaatnya lah. Tapi kalau di sini mereknya saja yang beda lah, itu saja merek yang beda. Tapi kalau manfaatnya ya pasti sama lah. Nah, gimana sih caranya mengatasinya itu agar sawi? Sebenarnya caranya itu, cara awalnya itu yang harus kita jaga teman-teman. Kita itu jangan malas lah. Kenapa saya bilang jangan malas? Di saat umur sawi itu pada usia 4 daun, daunnya ada 4. Nanti saya perlihatkan contohnya. Ini seperti sudah 4 daun, kira-kira umur dia ini 8 atau 9 hari ini ya. Teman-teman sudah harus mulai itu masuk. Teman-teman sudah harus mulai masuk itu untuk racun ya. Untuk racun atau penyemprotan ya, untuk serangan hama. Walaupun teman-teman tidak melihat sedikit pun, walaupun teman-teman tidak melihat sedikit pun terkena serangan hama ya, karena itu kita mencegah datangnya. Begitu kumbang datang mencium baunya saja dia sudah takut gitu ya. Nah, terus kalau sudah disemprot untuk pertama kali, tapi teman-teman ini kuncinya ya, teman-teman harus rajin. Teman-teman jangan malas. Rajin itu gimana sih? Contohnya seperti apa rajin itu? Nah, teman-teman setiap pagi harus kontrol ya. Setiap pagi ya, pagi lah itu kira-kira pukul 6 kah kalau di sana ya. Itu sudah agak pagi, atau pukul 7. Teman-teman harus cek serangan apa yang memakan tanaman kita, sejenis apa. Mungkin ulatnya atau kumbangnya tidak terlihat ya teman-teman, tapi kita bisa melihat bekas dia makan itu ya. Apabila teman-teman menjumpai bekas dia makan tanaman kita itu, nah teman-teman harus siap-siap itu ya. Teman-teman sudah harus siap-siap untuk penyemprotan. Jangan tanggung-tanggung, besok lusa ya, kemarin kita racun, besok jangan tanggung-tanggung. Nanti kalau sudah banyak makin parah ya, dan nanti jadinya ya teman-teman. Itu teorinya sebenarnya ya. Kenapa saya bilang jangan malas ya, itu karena pagi itu ya, malamnya ulat itu memang malamnya itu selalu dia makan ya. Dia datang malam, kita tak tahulah kapan dia datang, tapi malamnya itu biasa dia makan ya. Tapi kalau sudah kesiangan ulatnya itu sembunyi ya, memang kita kadang hampir tidak bisa kita lihat ya ulatnya itu, karena ulatnya kecil ulatnya. Jadi bekas dia makan itu kita lihat. Terus teman-teman jalan di setiap lorong, apakah ada bekas dia yang kemarin sama bekas dia yang tadi itu beda. Bekas dia yang kemarin itu sudah agak kering-kering, kemudian bekas dia yang semalam itu masih ada bekas-bekas. Itu teman-teman bisa paham lah. Misalnya kalau kita giniin
bentuk beda lah, bekas kemarin atau bekas sekarang itu beda lah. Nah, pasti itu sudah ada ulatnya. Jadi teman-teman harus siap-siap itu untuk meracun. Nah, kapan waktunya untuk penyemprotan atau meracun? Nah, itu bisa kapan-kapan saja, janji cuaca bagus ya, jangan di saat mendung, nanti takutnya hujan ya. Nanti teman-teman sudah habis racun, hujan datang ya, itu jadinya nggak ada gunanya ya. Pagi juga teman-teman bisa itu racunnya. Nah, kalau misalkan teman-teman racun di waktu pagi, full 1 hari itu jangan siram ya, full 1 hari itu jangan siram. Teman-teman harus mulai racun di saat umur dia ini, di saat umur dia sekitar 9 hari atau 8 hari ini masuk daun dia misal 4 lah, 4 daun ya, sampai misal sampai terus itu sampai umur dia, misalkan tanaman teman-teman sudah banyak, ada yang umurnya sudah 28 hari. Nah, jangan tanggung-tanggung ya, sekalian semuanya disemprot. Jangan ini dulu besok ini, jangan. Nanti karena kalau separuh-separuh nanti yang di sana pindah lagi. Ya teman-teman, nanti yang di sana pindah lagi dia gitu. Jadi jangan tanggung-tanggung, langsung saja disemprot semuanya atau diracun semuanya ya. Nah, sebenarnya cuma itu saja rahasianya teman-temannya, bukan karena halusnya obat atau mahalnya obat. Memang ada sih obat yang mahal itu, tapi saya sarankan pakai saja teori ini ya teman-teman, biar teman-teman tidak banyak mengeluarkan biaya. Kalau teorinya begitu, insya Allah ya, insya Allah selamat lah. Jangan malas lah pokoknya. Nah, apalagi umur sawinya seperti sebesar ini, teman-teman terus jalan memang ulatnya tidak akan kelihatan ya. Kita terus jalan, kita lihat gini kita terus jalan, kita lihat bekas-bekasnya ya, kita lihat bekas-bekasnya. Kalau ada bekasnya teman-teman harus langsung jangan tanggung-tanggung ya teman-teman. Jangan tanggung-tanggung, itu rahasianya sebenarnya. Kalau memang ulatnya sudah banyak atau serangan hamanya sudah banyak, itu sih bagus atau sih halus atau semahal apapun obatnya, teman-teman pasti kalah itu. Tanaman teman-teman pasti hancur itu ya. Itu yang sering kita alami lah. Apapun jenis mereknya, apapun gimana pun mahalnya, tapi kalau teman-teman lambat itu atau malas itu ya teman-teman rugi lah, hancur lah itu. Jadi saya sarankan kalau umurnya sudah 10 hari itu teman-teman harus rajin jalan setiap pagi terus rajin jalan, cari-cari apa ada bekas-bekasnya. Nah, itu yang perlu. Apalagi umurnya yang sudah mencapai itu 15 hari ke atas itu, nah itu harus dijaga dengan baik itu ya. Cara menjaganya dengan baik itu ya itulah, pagi-pagi harus jalan, lihat serangan apa yang menyerangnya dan bekasnya adakah serangan hama yang masuk gitu ya. Lainlah kalau kita menanam di depan-depan rumah atau cara hidroponik lah namanya itu, karena dia menanamnya sedikit gitu ya, itu sudah bisa dikontrol. Nah, karena dia juga menanamnya di daerah perkampungan, bukan di sawah seperti kita ya. Kalau di sawah itu ya mungkin kita menanam sawi di sini, tetangga kita sebelah sana menanam kacang panjang. Nah, serangan hama kacang panjang itu bisa pindah ke sini. Jadi itu saya sarankan, itu saja kuncinya, jangan malas ya. Dulu pun kita begitu, sebagus apapun obat kita pakai, ternyata ya itu malasnya itulah, kita selalu menunda-nunda lah, kita selalu bilang besok kita racun, besok. Tahunya 1 malam aja serangan hama datang, habis punya kita ini, tanaman kita ya. Jadi itu kuncinya sebenarnya, itu jangan malas aja. Itulah, ini saja sudah ada bekas-bekas ini bekas-bekas serangan hama. Kenapa ada? Karena setiap kita racun, cuaca ini sudah mendung, setiap kita racun selalu hujan datang, jadi racunnya itu sia-sia lah gitu. Jadi serangan hamanya itu tidak mati lah gitu ya. Karena hama itu begitu kita semprot, kadang dia tidak langsung mati. Apabila dia makan daunnya itu baru dia mati. Kadang gitu hama itu. Kadang ada juga yang lemah, begitu kita semprot dia mati. Ada juga itu, tapi ada juga yang kuat. Kalau dia makan saja dia mati. Karena hama itu seperti ulat atau kumbang ataupun lain-lainnya, itu
tidak terlalu kelihatan ya kalau ulatnya. Dia kalau ulatnya besar seperti ini mungkin kita bisa lihat ya, itu paling gampang lah diatasi kalau besar seperti, tapi itu kecil ya. Kadang kita melihatnya di sini satu, sana sudah banyak itu, tapi tidak terlihat, tapi tidak kelihatan. Kita bekasnya itu yang kita lihat. Nah gitu, bekasnya itu bekas dia makan itu, antara dia sekarang misalnya teman-teman sekarang racun, nah besoknya teman-teman lagi periksa ya, antara bekas dia makan yang sekarang sama yang besok itu beda. Jadi kalau ada bekasnya makan besoknya lagi, teman-teman jangan tanggung-tanggung, semprot lagi satu kali gitu ya teman-teman. Jangan takut misalnya racun mahal atau biaya ya, daripada teman-teman nanti capek-capek nanam nggak ada hasilnya kan, semuanya hancur dimakan ulat. Jadi ya jangan takut lah beli obat ya, dapat sedikit tapi kan sudah dapat lah daripada hancur semua lah gitu. Nah cuma itu saja sebenarnya teorinya teman, bukan karena racunnya halus atau racunnya mahal gitu, bukan karena ini juga pelindungannya pakai ini, bukan. Ini juga banyak sebenarnya diserang kalau memang memang kalau kita malas lah, kalau kita malas. Tapi kita di sini rajin, khusus ada yang pengontrol setiap pagi di sini. Jadi kita itu sudah tahu lah, kita sudah tahu kapan waktunya ulat makan, sudah ada apa enggak, kita sudah tahu karena yang punya tugas untuk memeriksa ini sudah ada ya teman-teman. Nah jadi saya sarankan teman-teman itu kalau umur sawinya sudah 10 hari itu teman-teman harus siap-siap lah itu untuk mengontrol ya teman-teman. Sawi ini bukan seperti tanaman yang lain seperti misalnya jagung atau cabai ya, itu bisalah kita lambat-lambat kontrol ya. Tapi kalau sawi ini sangat disenangi sekali sama hama ulat ataupun kumbang ataupun yang sejenis lainnya, sangat disenangi karena menurut mereka mungkin karena daunnya manis ya, tidak seperti apalagi itu kacang panjang itu paling cepat diserang itu. Nah karena kita juga menanamnya di sawah, mungkin di tempat kita ini tidak ada ulatnya, tapi tetangga kita menanam ini, nah itu juga kita harus jaga itu teman-teman, karena itu bisa pindah-pindah. Itu saja teman-teman sebenarnya ya, bukan karena halusnya racun. Nah teman-teman coba saja lah. Nah seperti ini juga sawinya, saya cabut aja satu. Ini juga ada bekas-bekasnya karena kemarin-kemarin pas kita racun itu memang habis racun dia hujan ya. Bukan di sini pakai ini nggak bisa diserang hama ya, bukan teman-teman ya. Kuncinya teman-teman itu saja lah, jangan malas ya teman-teman. Mungkin kalau masalah cara penyemprotannya nggak usah lah kita praktikannya, mungkin sama lah semua orang bisa lah itu ya. Tapi saya kasih tahu teorinya itu saja ya, itu rahasianya. Dulu kita juga sini pakai obat, ada yang obatnya mahal, ada yang baik, ternyata ya sama saja teman-teman. Cuma itu saja kuncinya ya, jangan lambat lah, mencegah lebih baik daripada mengobati, itu saja kuncinya. Awalnya itu kita harus mencegah dulu, nah kemudian seterusnya kalau ada masuk baru kita mengobati atau mematikan ya, mematikan ulat atau serangan hama yang lainnya itu teman-teman. Yang pertama saja itu kuncinya, yang sudah daunnya 4 daun, daunnya sepertinya 4 daun gitu ya, atau sekitar umur 10 hari lah itu teman-teman harus sudah masuk itu. Ada kan nggak ada itu teman-teman harus masuk semprot ya, harus masuk semprot. Nah sampai seterusnya teman-teman terus jalan. Kalau misalkan sudah 4 hari penyemprotan masih tidak ada bekasnya, yang bekas baru, hari kelimanya teman-teman masuk saja semprot ya. Itu untuk mencegah juga itu ya. Hari kelimanya teman-teman, misalnya hari ini teman-teman mulai semprot, nah hitunglah 1, 2, 3, 4, 5, berarti hari kelimanya teman-teman sudah masuk lah. Jangan sampai 1 minggu ya, jangan 1 minggu 1 kali ya, itu nggak bagus itu ya kalau sawi ya. Kalau 1 minggu 1 kali itu nggak bagus bagi sawi, karena ulat itu paling cepat datang kalau kita menanam sawi itu teman-teman. Lain lah kalau kita menanam di depan rumah atau di samping-samping rumah, karena itu kita menanamnya sedikit,
Jadi dan kuasanya itu pedesaan, bukan kebun lah, bukan kebun seperti ini. Kalau kebun itu memang tetangga kita nanam ini nanam itu, bisa pindah-pindah dia ya teman-teman. Nah mungkin cukup sampai di sini sepertinya videonya ya, tutorial cara mengatasi serangan hamanya. Insya Allah mungkin di lain hari ya, mungkin untuk cara menanam sawi tanpa semai ini mungkin sudah habis ini. Nah, nanti tinggal kita membuat cara menanam sawi, cara menyemainya ya, mungkin tinggal itu ya, cara menyemai dan cara merawatnya. Karena ini kita sudah bahas berapa jenis sawi saja, karena banyak lagi sawi-sawi yang lainnya belum kita bahas. Mungkin teman-teman kita ada yang menanam ini, ada yang menanam itu, ada yang menanam ini ya. Jadi agar teman-teman yang lain juga dapat ilmunya ya teman-teman. Nah mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankan, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.